إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Makna ayat ini adalah al-mu'minul alim afdalu wa a'zamu darajatan min mu'minin ghairi alimin au qalili ilmin. Makna ayat tersebut adalah seorang mukmin yang berilmu adalah lebih tinggi derajatnya dan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang tidak berilmu ataupun sedikit ilmunya. Maka tinggi dan rendahnya derajat seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan seberapa banyaknya ilmunya dan keberkahan ilmu yang ia dapati. Oleh karena itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Fa inna a'lamakum billah wa atqakum lah ana." Adalah orang yang paling berilmu di antara kalian dan yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian adalah saya. Oleh karena itu dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak memiliki ilmu sama sekali, dan Allah menjadikan bagi kalian sarana sebab yang dengannya kalian bisa mencari dan menimba ilmu syariat ini. Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Akan tetapi amat sedikit dari kalian yang mau bersyukur. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah." Maka tidak pantas kaum mukminun itu keluar berperang semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Apakah tidak ada di antara mereka sekelompok orang yang ingin mendalami, bertafakuh, mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka bisa memberikan peringatan, berikan kepada orang lain pelajaran
ketika kaum mereka kembali ke daerah-daerah mereka agar mereka bisa mengambil peringatan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menselaraskan dan menyamakan keluarnya seseorang berjihad di jalan Allah, mengangkat pedang dan senjata membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allah menyamakan seorang yang keluar dari rumahnya berniat untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah laksana dia sedang keluar dari rumahnya dengan niat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang keluar dari tempat tinggalnya menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, ingin mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukanlah perkara yang remeh, bukan perkara yang rendah nilainya, akan tetapi itu merupakan suatu perkara yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu di dalam syariat Islam ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan majalisul ilm, majlis-majlis yang di situ diajarkan dan dibagikan, disebarluaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang dimaksud dengan majalisul zikir yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai macam keutamaannya adalah majalisul ilm, adalah majlis-majlis yang disebarluaskan padanya dan dibagi-bagi padanya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah rawahu Muslim, "Inna lillahi malaikatan sayyarah fudala yaltamisuna majalisa dzikr, fa idza wajadu majlisan fiha dzikr qa'adu ma'ahum wa yahuffu ba'duhum ba'dan ajnihatahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang mereka itu berkeliling, bukan hanya sekedar untuk menjaga, memperhatikan amalan hamba-hamba Allah, tapi mereka berkeliling mencari di mana situ ada majalisul zikir, ada majalisul ilm. Ketika mereka mendapati suatu perkumpulan, disebutkan situ qala Allah, qala Rasul, ucapan Allah, ucapan Rasul, maka para malaikat, hamba Allah yang sangat mulia, untuk menghormati dan memuliakan majalisul ilmu tersebut, mereka duduk bersama Bani Adam yang sedang mengadakan majalisul ilm. Bahkan salah satu bentuk pemuliaan mereka adalah dengan mereka meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk kerendahan mereka di hadapan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Kemudian setelah selesai daripada majalisul ilmu tersebut, para malaikat Allah kembali ke langit dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, dan Allah lebih tahu terhadap dari hamba-hambanya tentang segala sesuatu. Maka para malaikat pun menjawab, "Ya Rabb kami mendapati hamba-hambamu yang selalu berzikir, berkumpul berzikir kepadamu, mengingatmu, mereka memujimu, mereka mensucikanmu, mereka membesarkanmu, dan mereka mengesahkanmu." Maka kata Allah, "Apa yang mereka minta?" Kata para malaikat, "Mereka meminta dan mengharap darimu surga." Kata Allah, "Apakah mereka telah melihat surgaku?" Kata malaikat, "Mereka tidak pernah melihat surgamu." Maka kata Allah, "Maka bagaimana kalau seandainya mereka sudah melihat surgaku? Maka lebih besar lagi harapan mereka." Maka kata Allah, "Apa yang mereka takuti dariku?" Maka para malaikat menjawab, "Mereka takut nerakamu." Maka kata Allah, "Apakah mereka telah melihat nerakaku?" Kata para malaikat, "Mereka belum pernah melihat nerakamu ya Allah." Maka kata Allah, "Bagaimana kalau seandainya mereka telah melihat nerakaku?" Kemudian Allah pun mengatakan, "Apa yang mereka minta?" Kemudian para malaikat menjawab, "Mereka meminta ampunanmu." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka aku sungguh telah mengampuni mereka, telah menjawab permintaan mereka
akan surgaku dan aku menjauhkan mereka daripada nerakaku. Kemudian para malaikat pun mengatakan, ya Allah, di antara mereka ada seseorang yang hanya sekedar lewat, yang keluar dari rumahnya tidak berniat untuk bermajlis ilmu, akan tetapi ketika dia berjalan, tiba-tiba dia berada dan melihat ada majlis ilmu, maka dia pun duduk bersama mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qad ghafartulah haula'il qaum la yashqa bihim jalisuhum. Orang tersebut yang tadinya tidak ada niat dari rumahnya keluar untuk duduk di majlis ilmu, akan tetapi ketika dia sekedar lewat dan melihat ada majalisul ilm, dia mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, aku telah mengampuni dosanya dan mereka itu adalah kaum yang tidak sia-sia duduk bersama mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kalau seandainya kita ingin menyimak satu persatu ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan majalisul ilm, majlis-majlis yang disebarkannya di dalamnya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka butuh beberapa kali pertemuan, khutbah dan lain sebagainya. Akan tetapi mudah-mudahan apa yang kami sebutkan sudah menjadi bahan yang sangat cukup sebagai bentuk penggugah hati dan penyemangat langkah kita untuk selalu bersemangat di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Muslim, hadis Muawiyah radhiyallahu an, satu ketika Nabi SAW keluar melihat para sahabat sedang duduk-duduk bermajlis, bermudzakarah, mengingat kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Maka kata Nabi SAW, apa yang membuat kalian duduk di sini? Maka para sahabat menjawab, kami duduk di sini untuk mengingat Allah, untuk mengingat kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa keislaman dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Maka kata Nabi SAW, demi Allah, apakah karena sebab itu yang menjadikan kalian duduk-duduk berkumpul di majlis ini? Kata para sahabat, demi Allah wahai Rasulullah, tidak ada yang membuat kita duduk bersama ini kecuali karena perkara tersebut. Kata Nabi SAW, ma astahlifukum, demi Allah, tidaklah aku meminta sumpah dari kalian karena aku ragu dari kalian. Akan tetapi tadi barusan Jibril alaihissalam mendatangiku dan mengkhabarkan kabar kepadaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di sisi para malaikatnya. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan hamba-hambanya yang selalu menghidupkan majalisul ilm, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang baik bagi kita, bagaimana beliau selalu membuat majalisul ilm dengan para sahabatnya. Maka tidak sedikit kita mendapati dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang mengatakan, bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Berapa banyak hadis yang kita ketemukan, seorang sahabat menceritakan, tatkala kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid mengambil ilmu dari beliau. Seperti hadis Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu an, suatu ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang 3 orang, 2 orang duduk di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 1 orang pergi berpaling. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun orang ini yang melihat ada tempat kosong, dia pun maju dan duduk di dalamnya. Dia menuju kepada Allah, maka Allah pun menuju menerima amalan-amalannya. Adapun yang kedua, dia duduk di bagian belakang, dia malu, maka Allah pun malu darinya. Maka yang ketiga, dia berpaling, meninggalkan majalisul ilm,
majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majalisul ilm, maka Allah Subhanahu wa taala pun berpaling darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an mengkisahkan kepada kita bagaimana semangatnya para sahabat di dalam menimba ilmu. Mereka juga adalah orang-orang yang memiliki kehidupan, kebutuhan hidup di dunia ini. Mereka memiliki kesibukan, tapi kita lihat bagaimana semangat mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, kata beliau, kana li jarun minal ansar fi bani Umayyah ibnu Zaid wa kunna natanawabu nuzula inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku memiliki tetangga dari kalangan Ansar, dari suku Umayyah ibnu Zaid, dan dahulunya kami bergantian turun pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku memiliki kesempatan hari ini pergi mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun kembali dan membagi ilmu yang tadi aku dapati dari Rasulullah kepada tetanggaku tersebut. Keesokan harinya ketika aku memiliki halangan, uzur, maka tetanggaku itu pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah, mendengar ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian tetanggaku itu pun kembali dan mengkhabarkan kepadaku, membagikan ilmu yang ia dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesibukan apapun yang ada pada diri mereka tidak melalaikan mereka daripada saling berbagi ilmu dan berbagi kesempatan di dalam menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun memuliakan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh majlis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah majlis yang penuh dengan kerendahan diri, yang penuh dengan ketawaduan. Bagaimana tidak, di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul di dalamnya anak-anak kecil, orang dewasa sampai yang paling tua. Kenapa demikian? Karena ilmu syariat ini tidaklah terkhusus bagi suatu golongan usia apapun tertentu. Akan tetapi ilmu syariat ini adalah umum untuk seluruh lapisan umur manusia. Oleh karena itu terkumpul di majlis Nabi SAW seluruh lapisan sahabat dengan berbagai tingkatan usia mereka. Suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya di dalam majlis ilmu beliau, di masjid beliau, tahukah kalian di sana ada suatu pohon yang manfaatnya seperti manfaat seorang mukmin? Tidak ada bagian satupun daripada pohon tersebut kecuali ada manfaatnya bagi manusia. Sebagaimana tidak ada satu bagian pun dari seorang mukmin kecuali ada manfaatnya kepada mukmin yang lain. Maka kata Ibnu Umar kepada ayahnya Umar bin Khattab, nah, sebenarnya wahai ayahku, aku mengetahui jawabannya, yaitu pohon kurma. Tapi aku malu untuk menjawabnya karena di dalam majlis ini terdapat Abu Bakrin, engkau wahai ayahku, dan pembesar-pembesar sahabat yang lainnya. Maka aku malu untuk menjawab. Apa jawaban ayahnya Umar bin Khattab? Sesungguhnya wahai anakku, kalau seandainya engkau menjawabnya, itu lebih aku cintai, itu lebih aku banggakan daripada onta merah. Ini menunjukkan bahwasanya terkumpul pada majalisul ilm itu adalah orang-orang dengan berbagai tingkatan usianya. Karena demikianlah ilmu agama ini tidak pandang usia, karena semua dari kita dengan tingkatan usia kita dan keadaan kita sangat membutuhkan ilmu agama ini. Oleh karena itu kata Imam Ahmad, menuntut ilmu dari masa kecil sampai ke liang lahat. Alhamdulillah.
لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Suatu ketika Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah yang mulia, seorang khalifah yang bertakwa, menulis kepada salah seorang ulama di zaman tersebut. Kata Umar ibn Abdul Aziz, wal tufshul ilma wal tajlisu hatta yu'allama man la ya'lam fa innal ilma la yahlik hatta yakuna sirra. Maka tebarkanlah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Buatlah majlis-majlis ilmu agar manusia itu bisa mendengar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu tidak mungkin terangkat, ilmu itu tidak mungkin hilang sampai ilmu itu dibagikan secara sembunyi-sembunyi untuk orang-orang yang khusus saja. Maka ini adalah suatu kemuliaan daripada Umar ibn Abdul Aziz, bagaimana di masa pemerintahannya sangat memperhatikan para ulamanya untuk bisa membagi ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau tahu ketenteraman dan kedamaian suatu tatanan negara ada dengan bagaimana rakyatnya itu memahami akan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu seseorang, ilmu agama dan ilmu yang berberkah menggerakkan masing-masing pribadi manusia untuk menjadi sesuatu yang baik. Oleh karena itu kata Imam Ahmad rahimahullah, talabtul ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah. Dahulunya kami menuntut ilmu niatnya bukan untuk Allah, tapi karena dengan ilmu tersebut kami selalu menggulutinya, selalu mencarinya, maka ilmu itu mendidik kami agar tidak mencarinya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Mu'adz bin Jabal suatu ketika pernah mengajak seseorang dan mengatakan, ijlis bina nu'minu sa'atan. Wahai si fulan, duduklah bersama kami, duduklah bersamaku. Kami ataupun kita sama-sama mengingatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah beberapa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan faedah kepada kita tentang keutamaan dan kemuliaan majalisul ilm. Bahwasanya majalisul ilm adalah majalis yang dengannya seseorang meningkatkan keimanannya kepada Allah, meningkatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan pengetahuannya tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu datang di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah An-Nahl, ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang berani menghalangi manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu daripada menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala daripada majalisul ilm yang dibuat oleh ahlu sunnah di masjid-masjid sunnah mereka, ini merupakan suatu ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tadzuqus su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum 'adzabun 'adzim." Dan kalian akan merasakan kejelekan dan balasan buruk dariku disebabkan karena kalian menghalangi manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara jalan Allah Subhanahu wa taala adalah majalisul ilm, apalagi yang dibuat oleh ahlu sunnati wal jamaah di masjid-masjid mereka. Kata Allah, barang siapa yang berani menghalangi manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan balasan yang buruk. Walakum adzabun adzim, dan di akhirat kata Allah bagi kalian adalah azab yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sempatannya bagi kita semuanya untuk selalu berusaha mencari apa yang utama dan bermanfaat bagi kita semuanya di dunia dan juga di akhirat. Walhamdulillah, aqimissalah.